diduga bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online. Kasus pinjaman online gagal bayar yang berujung bunuh diri terus. Deretan judul berita yang Anda lihat di layar ini bukanlah adegan film horor. Ini adalah tragedi nyata yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kisah memilukan seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang nekat mengakhiri hidupnya karena tak kuat menahan teror penagihan, hingga seorang guru honorer yang depresi berat dan kehilangan pekerjaan karena aibnya disebar ke seluruh sekolah. Pinjaman online yang awalnya dianggap sebagai dewa penolong, kini justru berakhir menjadi tali gantungan bagi mereka yang putus asa. Fenomena gagal bayar hari ini bukan lagi sekadar masalah uang, melainkan masalah nyawa dan kesehatan mental yang hancur berkeping-keping. Mari bicara data, bukan asumsi. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan, total outstanding pembiayaan atau uang yang beredar di pinjaman online mencapai angka yang fantastis, tembus lebih dari 60 triliun rupiah per tahun. Bayangkan, uang sebanyak itu berputar di udara dan masuk ke rekening jutaan masyarakat Indonesia hanya melalui klik di layar ponsel. Jumlah rekening penerima pinjaman aktif tercatat lebih dari 15 hingga 20 juta akun. Ini setara dengan total penduduk satu kota megapolitan yang semuanya berhutang secara bersamaan. Lalu, siapa sebenarnya pengguna mayoritas layanan ini? Data menunjukkan dominasi generasi Z dan milenial. Hampir 60% nasabah pinjol adalah usia produktif di bawah 35 tahun. Ini membuktikan satu hal, pinjol bukan lagi sekadar solusi darurat, tetapi sudah menjadi gaya hidup anak muda yang menginginkan akses dana instan. Kenapa ledakan ini bisa terjadi? Jawabannya adalah kemudahan akses. Dulu, meminjam ke bank membutuhkan agunan dan proses berminggu-minggu. Sekarang, algoritma kecerdasan buatan menggantikan survei lapangan. Cukup dengan KTP dan data digital, uang cair dalam hitungan menit. Namun, kemudahan ini memicu bencana baru bernama gagal bayar. Dalam istilah perbankan, dikenal angka TWP 90 atau tingkat wan prestasi di atas 90 hari. Angkanya terus bergerak fluktuatif di kisaran 2-3% untuk pinjol legal. Jika dikalikan dengan total penyaluran dana, artinya ada triliunan rupiah uang macet yang tidak kembali. Hal ini memicu fenomena gali lubang tutup lubang. Data Asosiasi Fintech mencatat banyak nasabah memiliki hutang di 3-5 aplikasi sekaligus. Lingkaran setan ini terus berputar hingga meledak. Disinilah predator sesungguhnya masuk, yaitu pinjol ilegal. Jika rentenir zaman dulu menyita barang elektronik, pinjol ilegal menyita harga diri. Mereka melanggar privasi dengan mengakses kontak telepon dan menyebar foto nasabah disertai fitnah ke seluruh daftar kontak. Sanksi sosial ini jauh lebih mematikan daripada sanksi fisik zaman dulu. Kita sering mendengar berita tragis, mulai dari pemecatan karyawan hingga kasus bunuh diri akibat tekanan teror penagihan yang tak henti-henti. Kesimpulannya sederhana, teknologi memang mempercepat perputaran uang, tapi juga mempercepat kehancuran finansial jika tidak bijak. Angka 60 triliun rupiah adalah bukti bahwa kebutuhan dana tunai di Indonesia sangat besar. Namun, jangan sampai kemudahan akses mematikan logika. Hutang di era digital meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Jangan biarkan data pribadimu menjadi senjata yang menyerang balik dirimu sendiri.